Inilah detik-detik unit Reskrim Polsek Tegalsari menangkap pelaku pembacokan di tempat persembunyiannya. Pelaku bernama Juhartono diamankan setelah membacok tetangganya di Desa Karangdoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolsek Tegalsari, AKP Ahmad Rudi menjelaskan, kejadian berawal saat pelaku mendatangi korban dengan membawa celurit. Pelaku langsung menyerang korban yang sedang berada di teras secara membabi buta. Korban sempat melakukan perlawanan dan berhasil merebut celurit pelaku. Pelaku yang merasa kalah usai celuritnya direbut langsung melarikan diri. Anak pelaku yang melihat korban bersimbah darah langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Akibat kejadian itu, korban terluka di lengan bagian kanan. Usai 5 hari buron, pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya karena sakit hati mengetahui sang cucu ditegur oleh korban. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat, junto Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Tegalsari Polresta Banyuwangi terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan laporan polisi LP nomor 5 garing Romawi 5 garing 2025 tanggal 6 Mei 2025. Kami berawal dari laporan dari perangkat desa bahwa di desa Lokagung telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Untuk kronologinya, Nen? Kronologi ini motifnya berawal dari ketersinggungan dari terlapor. Berawal pada bulan Ramadan kemarin, cucunya sempat ditegur oleh pelapor. Akhirnya dari terlapor merasa tersinggung. Dengan adanya kejadian itu sampai membekas di hati. Pada saat jalan terjadi keserempetan sepeda motornya. Nah, dengan itu untuk melampiaskan sakit hatinya, jadi terlapor melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Infonya terlapor melarikan diri, ya? Sempat melarikan diri ya? Oke, sempat melarikan diri selama 5 hari. Dari hasil keterangan interogasi, terlapor atau pelaku merasa ketakutan dari pihak keluarga terlapor, takut ada apa-apa, akhirnya melarikan diri. Tapi niatan untuk menyerahkan sudah ada. Alhamdulillah kemarin atas dukungan dari
perangkat desa, warga setempat, bahkan dari keluarga pelaku juga mencari terlapor. Nah, dibantu oleh saudara-saudaranya. Nah, akhirnya sampai 5 hari bisa terungkap dan bisa ditangkap. Mungkin barang bukti yang diamankan kan? Sementara hanya celurit saja karena penganiayaan ini menggunakan celurit. Untuk korban sendiri luka beratnya di mana, Dan? Luka berat pada bahu kanan dan jari-jari yang ada di sebelah kiri. Tindak lanjutnya, Dan? Tindak lanjutnya untuk perkara ini kami proses sudah dengan prosedur yang ada. Korban sudah mendapat bantuan pengobatan baik dari desa maupun dari perangkat desa yang ada. Terus juga dukungan dari keluarga terlapor sudah ada. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya untuk pasal 351 ayat 2 dan untuk Undang-Undang Darurat Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 bisa 7 tahun. Kejadian malam itu seperti apa ceritanya, Pak? Malam itu, Mas, jam 9 istri saya tutup warung bakso. Saya keluar cari suasana baru sama istri saya. Setelah saya pulang, saya melihat orang itu berdiri di depan toko sebelah selatan saya. Saya masuk ke rumah, buka baju, saya taruh di musola. Setelah itu saya keluar mau menemani istri saya yang duduk di depan rumah. Langsung dia mengeluarkan celurit dari pinggangnya di dalam baju. Dia bilangnya, katanya, mati kamu. Setelah itu saya lari karena takut istri saya kena aris. Saya di depan sholat, terus saya dibatok kepala, terus saya tangkap dengan tangan. Setelah itu dia batok lagi, tangan saya tidak darah semua. Batok lagi, saya tangkap dari tangan kanan ini, terus arit saya masukkan ke pinggang saya. Saya tahan itu, terus aritnya lepas, dia pergi dibawa ke anaknya namanya Tia. Sampai pergi di barat sungai, di belakang rumah, dia ketemu sama namanya Pak Sokeh. Ditanya, kenapa Pak Dian wajahnya kok darah semua? Nggak tahu, dia habis bertengkar sama, habis batuk Pak Rahim. Sudah itu ya. Sebelumnya ada permasalahan, Pak? Enggak. Waktu pas dibaca tuh sampai ingat, Pak, berapa kali sabetan dia? Maksudnya berapa kali ayunan? Berkali-kali mas. Kalau nggak salah mulai dari depan rumah selatan sampai ke depan musola, kalau 50 kali ada satu kali. Saya rasa itu, mungkin saya pernah rasa itu di leher saya, hari sudah pernah ninggol kok. Soalnya cuacanya anginnya itu sudah terasa. Mungkin waktu jabut di kepala saya, tangannya dia, mungkin saya dilindungi sama yang buat saya. Waktu itu sampean menangkis atau melakukan perlawanan, Pak? Saya menangkis, Mas. Nggak ada perlawanan, saya menangkis cuma menangkis. Makanya waktu menangkis saya kena ini. Waktu dia mau motong kepala saya tangkis dengan lengan kiri saya. Habis batuk lagi dia masuk ke selatan, saya tangkap dengan tangan kanan saya. Setelah itu airnya saya turunkan, saya taruhkan di pinggang saya. Sempit, dia paksa mau mengeluarkan air celurit itu. Dimaksa, tapi alhamdulillah air itu tidak sampai lepas dari tangan saya. Akhirnya dia melepaskan diri, mungkin karena mak lipatnya itu sudah ketutupan darah ini. Kepada pelaku sendiri, apa yang sama-sama? Ya? Pada pelaku sendiri apa yang disampaikan? Mungkin dukungan atau seperti apa? Ya, kalau bisa diri memang ini kan merasakan dukungan. Kan sudah hukum, ini kan direncanakan, sudah direncanakan sebelumnya. Ya harus diberat-beratnya kan. Biasanya kalau pasal berencanaan minimal kan hukuman mati,
paling ringan 20 tahun kan gitu. Cuma ini saya pasarkan sama yang pribadi dan sekarang kalau saya sudah ini kan nggak mikirkan itu, mikirkan saya mudah-mudahan saya cepat sembuh, cepat sehat, bisa menyertai anak istri saya. Perkara kasus Pak Hartono Pak Dian ini saya pasrahkan semua kita, termasuk Mas ini. Mas ini kan sudah menyebut saya, ini tahu kejelasannya. Namanya juga. Nama saya Pak Srai.